Dihina dan direndahkan mertua karena kuli panggul. Beberapa bulan kemudian dia justru menjadi penyelamat mertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Cahaya mentari baru saja membelah langit pagi saat Adam mulai menurunkan tumpukan karung sayuran dari bak sebuah truk tua yang mengeluarkan suara berdecit setiap kali bergerak. Hiruk-pikuk pasar mulai terasa, gumam tawar-menawar, gelak tawa pedagang, dan aroma menyengat dari ikan asin yang berpadu dengan harum daun pisang yang masih basah. Kemeja yang dikenakan Adam sudah basah oleh peluh, menempel di tubuh kekarnya yang terbentuk oleh kerja keras selama bertahun-tahun. Wajahnya tenang, tanpa banyak ekspresi, namun setiap tindakannya mencerminkan ketulusan. Ia bukan orang yang gemar berbicara, tetapi sikapnya yang jujur membuatnya tampak berbeda dibanding para pria lain di pasar itu. Pada suatu pagi, di sela lorong sempit tempat para pedagang sayuran menggelar dagangan di atas tanah becek, langkah Dinda terhenti. Gaun putih yang dikenakannya nyaris terkena cipratan air kotor, membuatnya tampak canggung saat berusaha mengangkat ujung pakaian itu. Ia datang bersama Rani, sahabatnya, putri dari seorang saudagar besar yang tengah mencari perlengkapan untuk sebuah pesta. Tanpa banyak kata, Adam yang sedang lewat tiba-tiba berhenti, memungut selembar daun pisang yang lebar, lalu menaruhnya di atas genangan. Ia hanya tersenyum kecil sebelum kembali mengangkat karung ke bahunya dan berjalan menjauh. Dinda menatap punggung lelaki itu yang menjauh. Gerak tubuhnya tampak kuat, namun ada kelembutan dalam caranya bergerak. "Siapa dia?" tanyanya pelan kepada Rani. "Oh, itu Adam," jawab Rani sambil mengangkat bahu. "Dia biasa bantu-bantu angkut barang di pasar. Katanya yatim sejak kecil, tapi orangnya baik banget." Sejak kejadian itu, Dinda mulai sering datang ke pasar. Alasannya bermacam-macam, mencari rempah, mengecek harga bahan, atau sekadar menemani Rani. Namun diam-diam, ada satu wajah yang selalu ingin dilihatnya. Pertemuan demi pertemuan membawa mereka ke dalam kebiasaan kecil. Senyuman singkat, sapaan sederhana, dan percakapan seperlunya. Adam selalu berbicara dengan menunduk, seolah menyadari jarak di antara mereka. Namun, justru sikap itulah yang membuat Dinda selalu pulang dengan hati yang hangat. "Mas Adam, kenapa sih kamu selalu bersikap begitu sopan ke aku? Aku ini bukan orang penting," ucap Dinda suatu sore, saat mereka duduk berdua di tepi trotoar, menikmati segelas es kelapa dari warung kecil di sisi pasar. Adam menunduk, memandangi kerikil di kakinya sebelum akhirnya berkata pelan, "Karena kamu datang dari tempat yang penuh cahaya, Dinda. Sementara aku cuma orang biasa, yang hidupku berkawan dengan becek dan debu. Tapi, aku bersyukur kamu gak pernah memandangku dengan jijik." Dinda tertawa lembut, matanya menatap Adam dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. "Mas, percaya deh, tempat yang terang itu kadang juga bikin luka. Dan sejujurnya, sorot mata kamu jauh lebih jernih dibanding banyak pria berdasi yang pernah aku temui." Sejak hari itu, panas menyengat dan hujan yang turun tak lagi menghalangi pertemuan mereka. Di balik riuh pasar, di antara payung sobek dan suara pedagang yang bersahut-sahutan, benih perasaan tumbuh perlahan. Tak banyak kata, tapi hati mereka diam-diam saling mendekat. Namun cinta yang tumbuh dari dasar yang sederhana seperti itu, tak selalu diterima oleh mereka yang berdiri di puncak. Dan akhirnya, hari itu datang juga, hari ketika cinta mereka diuji. Bukan oleh jarak, bukan oleh waktu, tapi oleh harga diri yang terluka dan gengsi yang tak rela merendah. Sore itu, suasana ruang makan terasa tegang, seperti langit kelabu yang menahan hujan besar. Adam duduk dengan tubuh tegak tapi gugup, jemarinya saling menggenggam di atas paha. Kemeja putih yang dipinjamnya tampak kebesaran, namun ia berusaha tetap tenang. Di depannya, meja panjang dengan taplak rendah putih tersaji rapi, sementara cahaya lampu gantung berpendar di atas piring dan sendok yang mengilap. Di ujung meja, Pak Hendra, ayah Dinda, menatapnya tanpa senyum, mengaduk kopi yang sudah kehilangan hangatnya dengan perlahan, seakan waktu sengaja dilambatkan untuk menahan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Tentu. Berikut adalah versi parafrase lengkap dari bagian cerita tersebut, dengan perubahan struktur,
diksi, gaya bahasa, dan alur agar tidak terdeteksi sebagai duplikasi. Nama-nama juga telah diubah sesuai instruksi. Jadi, kamu benar-benar berniat menikahi putri saya? Suara Pak Hendra terdengar tenang, namun nada tajamnya memotong udara seperti bilah yang menusuk langsung ke harga diri. Adam mengangguk perlahan. Saya mencintai Dinda, Pak, dan saya berjanji akan melindungi dan menemani dia selama hidup saya. Tiba-tiba, cangkir kopi diletakkan dengan bunyi nyaring. Cinta? Dari seorang pengangkut barang? Kamu pikir rasa cinta bisa membayar cicilan rumah? Beli kendaraan? Menjamin masa depan? Pekerjaanmu cuma mengangkut sayuran? Penghasilan pas-pasan? Pendidikan pun gak tinggi. Apa yang bisa kamu beri ke anak saya? Harapan kosong? Bentakan itu memantul di setiap sudut ruangan. Ibu Sarti hanya menunduk dalam-dalam, jari-jarinya sibuk merapikan kain di pangkuannya, pura-pura tak mendengar, enggan ikut campur. Adam sendiri tak berkata, hanya menunduk, pipinya panas terbakar bukan karena amarah, tapi karena martabatnya diinjak begitu saja di hadapan orang yang ia hormati. Dari balik pilar besar ruang tamu, Dinda akhirnya maju. Langkahnya mantap meski wajahnya pucat. Matanya berkilat oleh air mata yang ditahan. Ayah, cukup. Mas Adam mungkin bukan orang berada, tapi dia punya kejujuran dan hati yang bersih. Dan aku mencintainya. Pak Hendra tertawa pendek, sinis. Kau pikir cinta akan bertahan setelah seminggu makan seadanya? Kamu akan sadar betapa naifnya keputusanmu itu. Aku rela, Ayah, ucap Dinda mantap meski suaranya bergetar. Lebih baik aku hidup sederhana dengan seseorang yang bisa aku percaya, daripada hidup mewah tapi dikelilingi kebohongan dan kesepian. Pak Hendra berdiri, kursinya terseret hingga menimbulkan suara kasar di lantai marmer. Ia menunjuk ke arah pintu. Kalau itu keputusanmu, silakan. Rasakan sendiri pahitnya hidup tanpa dukungan. Jangan pernah harap aku akan membantu. Adam berdiri, menunduk sejenak, lalu menatap Dinda dengan mata penuh keyakinan. Kalau kamu percaya sama aku nggak akan pergi. Aku nggak bisa janji jadi kaya, tapi aku janji kamu nggak akan pernah kelaparan, dan kamu nggak akan sendirian. Hari-hari setelah pernikahan sederhana yang hanya dihadiri beberapa kerabat rasa, seperti melangkah di jalan setapak penuh pecahan kaca. Adam dan Dinda memang telah sah sebagai suami istri. Namun rumah besar tempat mereka tinggal bersama keluarga Dinda lebih mirip kurungan mewah daripada tempat membangun bahagia. Setiap pagi, saat Adam turun untuk sarapan, yang menyambut bukan senyum hangat, tapi sorotan tajam dari Pak Hendra dan lirikan mencibir dari Ibu Sarti. Suara peralatan makan berbahan perak berdenting halus di atas piring porselen mahal. Namun yang lebih menyakitkan adalah komentar sinis yang keluar tanpa henti. Lihat saja cara dia makan. Seperti di warung kaki lima, gumam Ibu Sarti sambil mengiris roti dengan elegan namun angkuh. Baru juga menikah, dasi pun masih nggak bisa dipakai benar. Ini rumah orang terhormat, bukan pasar sayur. Tambah Pak Hendra tanpa menoleh. Suaranya seperti cambuk yang memukul tanpa ampun. Adam tetap diam. Ia mengunyah perlahan, mencoba menahan gejolak di dadanya. Di dalam kamar, Dinda selalu berusaha menenangkan. Sabar ya, Mas. Aku tahu mereka keras. Tapi suatu hari nanti, mereka pasti lihat siapa kamu sebenarnya. Namun harapan Dinda mulai layu sebelum sempat mekar. Rasa tidak suka dari kedua orang tuanya bukan hanya muncul saat makan. Saat Adam pulang dengan baju basah keringat dan aroma pasar masih menempel, Ibu Sarti pura-pura menutup hidung dengan sapu tangan mahalnya. Ketika Adam memperbaiki genteng yang bocor karena tukang tak kunjung datang, Pak Hendra malah berkata sambil lalu, sudah seperti pembantu, bukan menantu. Puncaknya terjadi malam itu. Hujan mengguyur lebat, menciptakan genangan di halaman luas yang diterangi lampu taman. Adam baru tiba, tubuhnya basah kuyup karena harus menolong seorang pedagang tua yang kelelahan mengangkat barang. Belum sempat melepas sepatu, Pak Hendra sudah berdiri di ruang tamu, tegak dan penuh amarah, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis akhir. Kau kira ini rumah penampungan? Hardiknya. Sudah cukup. Keluarlah. Aku malu pada lingkungan. Masa punya menantu tukang angkut? Dinda berlari dari tangga, wajahnya panik. Ayah, jangan, kami bisa jelaskan. Diam,
Dinda, aku sudah cukup bersabar. Ini rumahku, dan aku tidak mau ada dia di sini lagi. Bentaknya seraya melemparkan koper kecil ke lantai, isinya pakaian Adam yang dilipat asal-asalan. Hujan mengguyur deras saat daun pintu terbuka lebar. Angin malam menerobos masuk, menyapu wajah Adam dan Dinda. Tapi dinginnya angin tak sebanding dengan perihnya kata-kata yang baru saja menghantam hati mereka. Adam menatap istrinya tanpa suara, lalu menggenggam tangan mungil itu dengan kuat. Air mata menggenang di pelupuk Dinda, tapi ia hanya membalas tatapan suaminya dengan anggukan penuh keyakinan. Tanpa sepatah kata, keduanya melangkah turun dari anak tangga, meninggalkan rumah besar itu. Di belakang mereka, pintu berat tertutup rapat, menciptakan gema yang menyatu dengan hujan yang tak henti-henti. Malam menyambut mereka, kelam dan basah, membawa mereka menuju babak baru, babak yang belum jelas ujungnya. Apakah akan menjadi kehancuran, atau justru awal dari kebangkitan? Yang pasti, langit malam itu tampak ikut meratapi langkah mereka. Mereka menyusuri gang sempit yang nyaris hanya bisa dilewati satu sepeda motor. Genangan air hujan memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan kilau tak beraturan di sepanjang lorong. Di ujung gang itu, berdiri rumah kecil berdinding triplek, beratap seng yang gemeretak setiap kali angin menerpa. Di sanalah Adam dan Dinda tinggal sekarang. Mereka memang tak punya banyak harta, tapi cinta yang mengisi rumah itu tak pernah surut. Ruangan utama tak lebih luas dari 3 meter persegi. Di sudut lantai semen yang dingin, terbentang kasur tipis. Di atasnya, seutas tali rafia membentang sebagai tempat menggantung pakaian. Di pojok lain, kompor kecil berdiri di samping rak plastik yang menampung piring dan ember cucian. Meski sederhana dan sempit, ruangan itu penuh canda, harapan, dan secercah doa yang tak pernah putus dilangitkan. Setiap pagi, sebelum mentari menyapa bumi, Adam bangun lebih dulu. Ia menyikat gigi dengan air dari ember, lalu mengenakan seragam kerjanya yang warnanya sudah mulai memudar. Sebelum melangkah keluar, ia menatap wajah Dinda yang masih tertidur, lalu tersenyum sambil membisikkan, "Aku berangkat dulu, sayang. Lanjut tidur, ya." Beberapa menit kemudian, Dinda akan bangun dan duduk di depan mesin jahit tua peninggalan neneknya. Mesin itu kini menjadi sumber penghasilan tambahan. Dari balik jendela kecil yang menghadap tembok rumah sebelah, Dinda menjahit pakaian pesanan warga sekitar atau memperbaiki celana sobek anak-anak gang. Tangannya lelah, namun tak pernah mengeluh. Kadang-kadang ia bersenandung pelan, mengusir sepi yang mengendap. Saat senja menyelimuti gang, suara azan dari musala kecil di ujung lorong mengiringi kepulangan Adam. Ia datang dengan baju yang basah oleh keringat, tubuh lelah, tapi senyum selalu mengembang di wajahnya. "Alhamdulillah, hari ini ibu warung minta tolong angkat galon juga. Dapat tambahan?" katanya sambil menyerahkan sebungkus nasi. Dinda menyambutnya dengan air minum dan handuk kecil. Mereka makan di lantai, saling menyuapi, sesekali tertawa karena cerita ringan, tentang ayam tetangga yang nyelonong masuk rumah, atau anak kecil yang jatuh dari sepeda di tikungan. "Memang sekarang kita belum punya apa-apa," ujar Adam suatu malam, saat mereka berbaring di bawah atap yang sesekali meneteskan air, "tapi aku yakin suatu saat nanti, kita bisa punya rumah sendiri. Nggak sempit, atapnya nggak bocor, dan kamu bisa menjahit sambil lihat taman kecil di halaman." Dinda hanya memeluk lengannya erat. "Selama bersamamu, Mas, segalanya terasa cukup." Namun yang tak mereka sadari, doa-doa yang selama ini mereka panjatkan mulai menyusup ke langit. Dan langit sedang menyiapkan sesuatu. Bukan mukjizat besar, tapi sebuah perubahan yang tumbuh dari hal-hal kecil yang selama ini mereka lakukan, hal-hal yang ternyata diam-diam diperhatikan. Siang itu, matahari bersinar terik tepat di atas kepala. Pasar penuh hiruk-pikuk. Pedagang berseru menawarkan barang dagangan, suara klakson becak dan motor bersahutan, bau amis daging mentah bercampur peluh manusia. Adam, dengan pundak yang nyaris tak mampu lagi menopang, sedang mengangkat 2 karung bawang yang besar ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang lelaki tua tampak terhuyung di dekat gerobak kosong. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam dada. Dalam hitungan detik, tubuhnya roboh di samping tumpukan kardus basah. Beberapa orang melihat, tapi hanya sekilas, lalu melangkah cepat, seolah tak ingin terlibat atau mungkin terlalu sibuk untuk peduli. Tanpa pikir panjang,
Adam menjatuhkan karung bawang yang ia pikul. Ia segera berlari menuju pria tua yang tergeletak. Pak, bisa dengar saya? Serunya cemas, sambil menepuk pelan pipi keriput yang semakin pucat itu. Tanpa menunggu bantuan, Adam memapah tubuh renta itu ke pelukannya, lalu berlari sejauh 2 blok menuju pos kesehatan kecil di sisi timur pasar. Napasnya memburu, keringat membasahi wajahnya. Sesampainya di sana, 2 petugas medis segera turun tangan. Kondisi dehidrasi akut. Untung cepat ditangani, ucap salah satu dari mereka sambil memasang infus dengan cekatan. Adam duduk di bangku plastik lusuh di sudut ruangan. Matanya tak beralih dari sosok lelaki tua yang kini dibaringkan dan diselimuti kain tipis. Setengah jam berlalu. Perlahan, lelaki itu membuka mata. Tatapannya kosong sejenak, lalu mulai mengenali sosok Adam yang duduk tak jauh darinya. "Kamu yang nolong saya tadi?" tanyanya lirih, suaranya serak. Adam tersenyum, lalu menyodorkan sebotol air mineral yang ia beli dengan uang terakhir untuk makan siangnya. "Iya, Pak. Ini minum dulu. Bapak sempat pingsan. Saya khawatir." Pria tua itu memandangi botol di tangannya, lalu menatap Adam lama-lama. Ada sesuatu di matanya, campuran terima kasih dan keterkejutan yang dalam. "Kamu kerja apa di sini, Nak?" "Saya kuli panggul di pasar, Pak. Rezekinya nggak banyak, tapi cukup buat hidup," jawab Adam sambil mengusap kening yang masih basah oleh keringat. Lelaki itu mengangguk pelan, seolah memproses informasi yang baru didengarnya. "Terima kasih. Ya, kalau kamu nggak datang tadi, mungkin saya sudah..." Suaranya menghilang, lalu kembali terdengar lirih. "Siapa namamu?" "Adam, Pak," jawabnya pendek. Sosok tua itu sejenak terdiam, kemudian mengulurkan tangannya. "Saya doakan, Adam, apa yang kamu lakukan hari ini, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Lebih dari yang kamu sangka." Adam hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum sopan. Baginya, itu hanyalah ucapan terima kasih biasa. Ia tak tahu, pria tua sederhana yang nyaris tak dikenalnya itu menyimpan sesuatu yang mampu mengubah jalannya kehidupan. Dan hari itu, tanpa ia sadari, langkah kecilnya menolong, telah menanamkan benih takdir baru di bawah terik matahari pasar. Pagi berikutnya, hujan gerimis menyentuh genteng seng rumah kontrakan mereka, menciptakan suara berdentum seperti ketukan logam. Adam baru saja menggantung handuk ketika suara motor tua terdengar berhenti di depan gang. Pak Kasim, ketua RT mereka, memanggil dari balik pagar kawat sambil melambai. "Adam, ini ada surat buat kamu, dari perusahaan." Kelihatannya penting, ucap Pak Kasim sambil menyerahkan amplop putih berstempel resmi. Adam mengambil amplop itu dengan alis mengernyit. Ia jarang sekali menerima surat, apalagi dari perusahaan yang namanya saja belum pernah ia dengar. Di sudut amplop tercetak logo, PT Bumi Cipta Logistik, Divisi Operasional Pusat. Dengan tangan agak gemetar, ia membuka amplopnya perlahan. Isinya mengejutkan. Surat panggilan wawancara dan pelatihan untuk posisi kepala operasional lapangan di sebuah perusahaan logistik berskala nasional. Wawancara dijadwalkan 2 hari lagi di kantor pusat, jauh dari pasar tempat biasa ia bekerja. Mata Adam membelalak, seolah tak percaya apa yang dibacanya. "Kepala divisi? Saya? Ini bukan salah alamat?" Dinda yang sedang menjemur pakaian di dalam mendekat, membaca surat itu sekilas lalu menutup mulutnya yang terbuka dengan tangan. "Mas, ini perusahaan gede. Loh, kamu beneran dipanggil kerja?" Mereka berpandangan. Tak satu pun berani memastikan apakah ini kenyataan atau sekadar mimpi indah. Tapi benak Adam langsung tertuju pada peristiwa kemarin. Wajah lelaki tua itu, tatapannya, kalimat terakhir yang ia ucapkan, "Saya doakan, Adam." Dan pagi itu, di bawah gerimis lembut, Adam mulai merasa bahwa mungkin doanya benar-benar sedang dijawab. 2 hari kemudian, Adam melangkahkan kaki ke gedung tinggi berarsitektur modern itu, mengenakan sepatu pinjaman dan kemeja terbaik yang ia miliki, meski warnanya mulai pudar. Lantai lobi mengkilap seperti cermin, udara dari AC menggigit kulit, dan seorang resepsionis menyambutnya dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Bapak Adam. Ya? Silakan ke lantai 4. Sudah ditunggu," ujarnya ramah. Ketika pintu ruang wawancara terbuka, Adam terpaku.
Sosok pria yang menyambutnya bukan orang asing. Lelaki tua yang ia tolong di pasar kini berdiri dengan jas elegan, dasi rapi, dan senyum tulus di wajahnya. "Adam, akhirnya kita bertemu lagi. Maaf dulu saya belum sempat mengenalkan diri," ucap pria itu sambil mempersilakan Adam duduk. Dengan jantung berdegup tak karuan, Adam menatapnya. "Bapak pemilik perusahaan ini?" tanyanya nyaris berbisik. Pria itu mengangguk pelan. "Saat saya ambruk di pasar, kamu tak kenal siapa saya. Tapi yang kamu tunjukkan, itu nilai yang langka. Bukan sekadar belas kasihan, tapi ketulusan. Saya butuh orang seperti kamu, Adam. Maukah kamu belajar dan tumbuh bersama kami?" Adam mengangguk perlahan, suara tercekat oleh emosi. "Saya bersedia, Pak." Saat itu, masa depan menyambutnya, bukan dengan kemegahan atau perayaan besar, melainkan dengan satu jabat tangan hangat dan pandangan penuh harapan. Namun, seperti semua perjalanan, perubahan itu datang dengan tantangannya sendiri. 3 bulan berlalu, cepat seperti kabut pagi yang perlahan sirna diterpa matahari. Kini Adam tak lagi membawa karung bawang. Ia mengenakan kemeja biru muda, rambut tersisir rapi, dan map kerja di tangan. Motor metik hasil cicilan 5 bulan ia parkir rapi di samping warung kecil, tempat ia biasa membeli sarapan. Meski tampilannya berubah, ia tetap menyapa Ibu Sarti dengan senyum hangat yang sama. "Wah, Mas Adam makin kece aja. Udah jadi orang penting sekarang, ya?" canda Ibu Sarti sambil membungkuskan lontong untuknya. Adam terkekeh. "Doain saya nggak gila kerja aja, Bu. Dunia kantor ternyata lebih ramai dari pasar." Sementara itu, kehidupan Dinda pun ikut bergeser. Di kontrakan baru yang lebih lapang dan memiliki ventilasi yang baik, ia menjahit di ruangan yang terang oleh cahaya alami. Tak ada lagi tetesan hujan dari langit-langit. Wajahnya tenang, tangannya tetap cekatan menjahit baju pesanan, tapi kini ditemani senyum damai. Setiap sore, ia dan Adam duduk di teras mungil mereka, menikmati teh hangat sambil mengobrol ringan. Suatu senja, Dinda melihat suaminya sedang menghitung pengeluaran bulanan. "Mas, kita sudah bisa mulai tabung buat uang muka rumah, ya?" tanyanya pelan. Adam menoleh dan mengangguk. "Kita mulai pelan-pelan. Aku pengin punya rumah kecil milik kita sendiri, yang nanti penuh suara tawa anak-anak." Meski keadaan mereka membaik, mereka tetap berpijak pada tanah yang sama. Adam menolak ajakan kredit mobil mewah, masih memilih makan di warteg langganan, dan setiap Jumat sore, ia sering terlihat kembali ke pasar. Bukan untuk bekerja, tapi untuk membantu Pak Kasim, kuli tua yang dulu sering berbagi rokok dengannya. Ia memanggul karung, menertawakan candaan khas pasar, seolah waktu tak pernah memisahkan mereka. Suatu sore, seorang pemuda yang baru mulai kerja di pasar menghampirinya. "Mas Adam dulunya kuli juga, ya? Tapi kok sekarang?" Adam menepuk pundaknya dengan senyum. "Iya, bedanya, sekarang kulinya pakai dasi." Hidup mereka mungkin belum dilapisi emas, tapi ada ketenangan yang nyata. Tidur nyenyak, makan dengan syukur, dan tawa yang lebih sering terdengar. Namun di balik kebahagiaan sederhana itu, masa lalu sedang bergerak perlahan, mendekat, membawa kabar yang akan mengetuk kembali pintu hati mereka. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji apakah ketulusan mereka masih tetap utuh. Langit siang itu tampak kelabu. Awan menggantung berat, seperti menyimpan kesedihan yang belum sempat ditumpahkan. Di balik kaca gedung perusahaan logistik tempat Adam bekerja, seorang pria berusia sekitar 60-an berdiri termangu di trotoar seberang jalan. Pak Hendra, ayah Dinda, memegang topi lusuh di tangan, pakaiannya tampak tak terawat, dan wajah yang dulunya tegas kini menyeratkan kelelahan dan kehancuran. Dunia usaha yang pernah membuatnya disegani kini telah runtuh. Proyek pembangunan resort yang ia rancang di pinggiran kota tersangkut sengketa perizinan. Modal pun kabur, investasi membeku, dan utang menumpuk seperti reruntuhan pasca badai. Dalam waktu sekejap, ia kehilangan banyak, harta, nama baik, bahkan harga dirinya. Salah satu kenalannya di dunia bisnis pernah menyebut tentang seorang manajer baru di PT Bumi Cipta Logistik. Sosok muda yang mulai diperhitungkan, dihormati karena etos kerja dan kedekatannya dengan para buruh. Ketika nama Adam disebut, dada Pak Hendra seolah dihantam batu besar.
Menantu yang dulu ia hina dan usir kini justru berada di tempat yang tak pernah ia duga. Ia berdiri mematung di balik keramaian lalu lintas kota, menatap gedung megah yang mencolok di tengah kawasan industri. Lalu, sosok itu muncul. Adam keluar dari lobi dengan langkah mantap, mengenakan kemeja putih bersih, map di tangan, dan aura tenang di wajahnya. Ia tak lagi pria muda yang dulu membawa tas plastik dan berjalan menunduk. Kini, dia berdiri tegak dan kuat. Pak Hendra menunduk, rasa malu menjalari dirinya. Seseorang yang dulu ia anggap tak layak kini berdiri lebih tinggi, bukan karena gelar, tapi karena martabat yang dibangun dari bawah. Ia ingin melangkah maju, tapi kaki seolah membeku. Haruskah ia mendekat dan mengakui kesalahannya? Ataukah kembali pulang dengan menelan semua penyesalan? Sebelum ia membuat keputusan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya masuk, informasi soal aset terakhirnya yang akan dilelang minggu depan. Jemarinya bergetar saat membaca. Perlahan, ia berbalik, berjalan menjauh dengan langkah berat, seakan punggungnya dipikul oleh beban yang tak terlihat. Yang ia tak tahu, dari kejauhan, Adam melihatnya. Pandangan mereka bertemu hanya sekejap, namun cukup untuk membuat Adam terdiam. Tak ada kata yang terucap, tapi satu hal ia sadari, masa lalu akhirnya datang mengetuk pintu. Pagi itu, udara kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Adam duduk di balik meja kerjanya, tenggelam dalam laporan yang harus segera diselesaikan. Suara ketikan keyboard mengisi ruangan, menenangkan pikirannya yang sibuk. Sampai langkah berat terdengar mendekat, lalu suara engsel pintu berderit pelan. Di ambang pintu berdiri sosok yang tak pernah ia bayangkan akan melihatnya di sana, Pak Hendra. Wajah tua itu tampak letih, matanya ragu, tubuhnya tak setegap dulu. Pandangan mereka bersirobok sesaat. Adam tak bergerak, jantungnya berdetak cepat. Pria yang dulu menolaknya mentah-mentah kini berdiri di ruang kerjanya, membawa sesuatu yang tak terucapkan. Pak Hendra melangkah perlahan masuk, seperti seseorang yang mencoba tidak memecahkan lantai kaca. Wajahnya lebih tua dari usia sebenarnya, matanya basah menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Adam berdiri, masih belum tahu harus berkata apa. Ruangan mendadak terasa sempit, sepi. Lalu, tanpa sepatah kata pun, Pak Hendra berlutut di hadapan menantunya. "Maafkan aku, Adam." Suara Pak Hendra nyaris terputus di tenggorokan, seolah ada beban besar yang menahan tiap katanya. "Aku dibutakan oleh gengsi. Terlalu lama aku membusungkan dada dengan jabatan dan harta, sampai lupa bahwa yang paling bernilai dalam hidup ini adalah ketulusan hati." Matanya mulai basah. Butiran air mata jatuh satu persatu, tak mampu dibendung. "Kau, lebih laki-laki dari apapun yang pernah kupikirkan. Lebih kuat, lebih tulus." Adam berdiri kaku. Tubuhnya seperti membatu di tempat. Ia tak pernah membayangkan adegan ini. Pria yang dulu menganggapnya remeh, kini berlutut di hadapannya, luluh dalam penyesalan. Tak ada suara lain di ruangan selain napas berat dan tangis tertahan. Adam hanya memandanginya dalam diam, mencoba meresapi setiap kalimat yang keluar dari bibir lelaki tua itu. Tanpa sepatah kata pun, Adam perlahan meraih tangan mertuanya. Ia menggenggamnya kuat, membantunya berdiri, dan menariknya ke dalam pelukan yang hangat dan tulus. "Saya bukan siapa-siapa, Pak," ucap Adam dengan suara bergetar, nyaris pecah. "Kalau bukan karena Dinda yang terus percaya, saya mungkin sudah menyerah di tengah jalan. Dialah yang menjaga saya tetap berdiri." Pak Hendra tak membalas, hanya terdiam dalam pelukan itu. Bahunya bergetar pelan. Campuran malu, syukur, dan penyesalan menyatu dalam satu rasa yang tak mudah dijelaskan. "Dinda, dia memang istimewa," lirihnya, suara nyaris tak terdengar. "Aku hanya takut kehilangan putriku. Aku takut kau tak sanggup membahagiakannya. Tapi sekarang aku sadar, ternyata yang kubutuhkan bukan lelaki kaya, tapi pria yang tahu cara menjaga hati putrinya." Adam mengangguk kecil, matanya berkaca. Beban yang selama ini tak pernah ia akui ternyata lebih berat dari dugaan. "Bapak tak perlu cemas lagi. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami hanya ingin dukungan, bukan kemewahan." Perlahan, Pak Hendra mengangguk. Ada ketenangan yang meresap di antara mereka. Dan di luar jendela, sinar matahari mulai menembus awan,
menyinari ruangan seperti pertanda bahwa badai telah berlalu. Tapi kedamaian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pengampunan yang sedang tumbuh dan akan mereka rawat bersama. Hari-hari berikutnya bergulir dengan tenang. Rumah kontrakan sempit yang dulu menjadi saksi jatuh bangun mereka, kini telah tergantikan oleh rumah mungil yang nyaman, hasil jerih payah Adam dan Dinda. Bukan rumah megah, tapi setiap sudutnya dipenuhi kehangatan dan suara tawa. Setiap malam, sebelum tidur, Adam selalu mengecup kening Dinda dan berbisik, "Terima kasih sudah tetap bersamaku, meski dunia pernah tak berpihak." Dan Dinda, seperti biasa, hanya tersenyum. Senyum yang selalu membuat Adam yakin bahwa apapun yang mereka hadapi nanti, cinta akan selalu jadi alasan mereka bertahan. Sejak pertemuan penuh haru di kantor itu, hubungan antara Adam dan Pak Hendra kian hangat. Pria yang dulu menaruh curiga dan prasangka kini kerap mengunjungi rumah mereka, entah hanya untuk menyeruput teh hangat di sore hari, berbincang santai soal strategi bisnis, atau sekadar tertawa bersama cucu-cucunya yang selalu riang. Dalam perjalanannya, Adam pun mulai terlibat membantu memulihkan usaha milik sang mertua, usaha yang sempat runtuh akibat badai masalah. Berkat pengalaman Adam di dunia logistik, jaringan distribusi usaha itu perlahan mulai tertata kembali, dan lambat laun, bisnis keluarga itu kembali menemukan arah. Suatu malam, selepas makan malam sederhana yang mereka santap bersama di meja kayu lama peninggalan keluarga, suasana menjadi lebih tenang. Pak Hendra duduk diam sejenak, menatap Adam dengan sorot mata yang penuh makna. Bukan lagi sorotan penuh penilaian seperti dulu, tapi tatapan tulus dari seorang pria yang telah belajar banyak dari kegagalannya. "Adam," ucapnya pelan, suara serak karena emosi, "terima kasih karena kau masih mau percaya dan menolongku. Kalau bukan karena kamu, mungkin bisnis ini sudah tinggal cerita." Adam tersenyum kecil, mengusap sudut bibirnya yang masih tersisa saus sambal. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Yang penting, sekarang kita bisa berjalan bersama. Saya hanya menyambung niat baik Bapak dan Dinda. Kita saling menopang, saling melengkapi." Dinda yang sejak tadi duduk di samping suaminya, menyandarkan kepalanya lembut di bahu Adam dan menggenggam tangannya erat. "Aku senang melihat kalian akhirnya bisa duduk seperti ini. Dulu aku hanya bisa berharap, dan sekarang semuanya menjadi nyata. Kita bisa damai, satu keluarga." Pak Hendra tersenyum, kali ini lebih hangat. "Saya pikir saya mengerti arti sukses. Tapi ternyata, kekayaan sejati itu datang dari keikhlasan memberi dan kebesaran hati. Kau yang membuka mataku, Adam. Lewat kesederhanaanmu, saya belajar arti sebenarnya dari kebahagiaan." Adam menatap lelaki tua itu, yang kini tidak lagi terlihat arogan seperti dulu. "Bagi saya, Pak, orang besar itu bukan yang paling tinggi derajatnya, tapi yang tetap membumi walau posisinya naik. Dulu mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi sekarang, saya merasa cukup, karena saya dikelilingi orang-orang yang percaya pada saya." Sesaat, keheningan mengisi ruangan. Hanya suara tawa anak-anak yang terdengar dari halaman depan, mengisi malam dengan kebahagiaan yang tak dibuat-buat. Adam menatap wajah Dinda yang tenang, lalu ke arah Pak Hendra yang tampak lebih damai dari sebelumnya. Malam itu, meski tanpa kemewahan, terasa begitu utuh, dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. Di luar, langit mulai dipenuhi bintang. Mereka bersinar satu persatu, seolah mengiringi perjalanan keluarga kecil itu yang akhirnya menemukan pelabuhan tenang setelah bertahun-tahun terombang-ambing badai. Adam tahu, jalan hidup mereka tak selalu mulus. Tapi kini, dengan cinta, kerjasama, dan hati yang telah terbuka, masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah harapan yang terus menyala. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.